Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Umat Nasrani di Kabupaten Lebak khidmat mengikuti misa Natal. Perayaan Natal, 68 warga binaan Lapas Pemuda Tangerang mendapat remisi. Libur Natal, Pantai Carita dipenuhi wisatawan. Memanfaatkan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang ramai dikunjungi wisatawan. Seperti yang terlihat di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Ratusan wisatawan memadati kawasan pantai sejak pagi hari untuk menikmati panorama dan suasana pantai yang eksotis. Dengan tiket masuk seharga Rp10.000 untuk satu orang, menjadikan wisata pantai ini menjadi alternatif bagi para wisatawan untuk mengisi liburan. Selain harga tiket yang murah, akses jalan yang mudah juga menjadi alasan wisatawan memilih Pantai Carita untuk mengisi waktu berlibur mereka. Bu, asalnya dari mana sih, Bu? Aku dari Bekasi, Mas. Dalam rangkaian Natalan sama Tahun Baru kan liburan anak sekolah. Nah, jadi sekalian aja jalan-jalan bawa anak-anak. Kalau alasan memilih pantai di Pandeglang itu kenapa, Bu? Ya, tempatnya kan masih asli. Tidak hanya dari Pandeglang, banyak juga pengunjung yang berasal dari luar daerah. Sama keluarga besar, liburan sekolah. Oh, liburan sekolah ya? Iya. Nah, Pak, kalau untuk tiket masuknya gimana tuh, Pak? Ya lumayan terjangkau sih. Lumayan terjangkau. Lumayan terjangkau. Dan kalau untuk fasilitasnya sendiri, Pak? Bagus, lumayan. Udah berapa kali ke sini? Udah hampir 4 kali kayaknya, sering juga sih. Pihak pengelola pantai memperkirakan lonjakan pengunjung masih akan terjadi hingga awal tahun. Kalau untuk Tahun Baru dan Natal, khususnya Natal ya hari ini, itu pengunjung yang sudah masuk di data kita dari pagi sampai siang ini sekitar 500 orang. Tapi kalau misalnya perbandingan dari tahun lalu, mungkin ada sedikit penurunan, sekitar 20% aja. Mungkin sekarang masih pada kumpul sama keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan besok ya lebih ramai daripada hari ini. Seluruh wisatawan yang datang juga diimbau untuk selalu menjaga keselamatan dan mentaati peraturan, termasuk tidak berenang terlalu jauh dari pantai. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Hingga saat ini, kondisi Pasar Ciputat yang berada di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan masih sangat memprihatinkan. Sebagian area sudah tertutup sampah setinggi 2 meter. Bahkan Jalan Arya Putra yang berada di sebelah pasar terhalangi sebagian badan jalan. Akibat dari tumpukan sampah tersebut, pengguna jalan maupun pedagang pasar sangat terganggu dengan adanya tumpukan sampah yang sudah 3 minggu belum diangkut. Tidak hanya mengganggu pemandangan, pedagang pasar juga merasa dirugikan dengan adanya sampah tersebut. Menurut salah satu pedagang pasar Ciputat, omset dagangannya juga mengalami penurunan. Sekitar 3 minggu. Belum ada pengangkatan sama sekali. Ini sampah tuh bertambah banyak karena ini bukan sampah pasar saja, tapi dari warga sekitar, dari Pamulang, dari Serua, dari Legoso tuh buangnya ke sini. Gitu. Ibu pernah melihat langsung? Saya sering tegur, malah galakan yang buang. Sejumlah pengguna jalan pun sangat terganggu dengan adanya penumpukan sampah karena menggunung di pinggir jalan. Untuk sampahnya sih untuk daerah Tangerang Selatan ini
udah benar-benar mengganggu banget karena sampahnya ini di daerah pasar ini sampai pasar Ciputat nih ya, kawasannya itu udah benar-benar numpuk sampai ngalangin jalan. Ini ada resiko juga ini buat nyelakain pengguna jalan ya, karena udah benar-benar nutup setengah jalan. Jadi ada baiknya ini solusinya tuh segera dibersihkan biar lebih clear lagi ini untuk kawasan Tangerang Selatan gitu. Warga berharap pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup agar segera mengangkut sampah secepatnya, agar kondisi pasar kembali bersih dan aktivitas ekonomi pedagang kembali normal. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pemerintah Kerajaan Thailand berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 4 ekor orangutan yang merupakan salah satu satwa dilindungi di Indonesia. Setelah diamankan, 4 ekor orangutan tersebut langsung dikembalikan ke Indonesia. 4 ekor mamalia ini tiba di Indonesia melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Selama penerbangan, keempat orangutan ditempatkan di dalam kandang khusus sesuai dengan standar penerbangan internasional. Pengiriman juga didampingi oleh dokter hewan untuk memantau kondisi orangutan selama perjalanan. Keempat ekor orangutan tersebut merupakan korban perdagangan ilegal satwa liar yang berhasil digagalkan oleh pihak berwenang di Thailand pada bulan Januari dan Mei 2025. Kepulangan orangutan asal Indonesia terjadi setelah Kementerian Kehutanan serta Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk memulangkan 4 ekor orangutan tersebut. Hari ini dengan kerja keras semua pihak, berbagai macam kementerian dan lembaga, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, karantina, bahkan ini internasional, ada teman kita dari Thailand yang juga bekerja sama sangat erat. Alhamdulillah akhirnya kita dapat mengembalikan 4 individu orangutan, melakukan repatriasi 4 individu orangutan dari Bangkok ke Jakarta. Jadi ini bagian dari kisah sukses perlawanan terhadap wildlife crime, kriminal perdagangan satwa liar ya, di akhir tahun. Ya. Rencananya orangutan tersebut akan diterbangkan ke Medan untuk menjalani rehabilitasi sebelum dilepas ke alam bebas. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.